Nama saya Asmiat Malesiva dengan NPM 2212011503. Di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai kesalahan berpikir. Sebelumnya, pengertian dari kesalahan berpikir sendiri itu adalah kekeliruan penalaran karena pengambilan kesimpulan yang tidak sah dengan melanggar ketentuan logika dan penggunaan bahasa atau penekanan kata yang secara sengaja atau tidak sengaja telah terjadi pertautan gagasan yang tidak tepat. Penyebab sesat dalam mengambil kesimpulan ketika berlogika, yaitu yang pertama, ada sesat karena melanggar hukum logika, yang kedua, sesat karena ambiguitas dalam bahasa yang dipakai, yang ketiga, sesat karena suatu argumen berisi premis yang tidak berhubungan atau relevan dengan kesimpulan yang dicari. Intinya, kesimpulan tidak dapat dibentuk dari premis yang ada. Penggolongan sesat pikir dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kesesatan formal dan yang kedua ada kesesatan informal. Sedangkan kesesatan berdasarkan argumentasi yang salah terbagi menjadi kekeliruan relevansi dan ambiguitas penalaran. Kesesatan formal terjadi karena pelanggaran terhadap hukum logika. Bentuk kesesatan formal dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama, kesesatan karena 4 artian, yaitu bentuk silogisme yang sah dan hanya memiliki term yang masing-masing disebut 2 kali. Apabila dalam sebuah silogisme terdapat 4 term, bentuk silogisme itu tidak sah. Hal itu melanggar ketentuan pertama mengenai term silogisme. Adapun contoh dari kesesatan berpikir, yaitu semua universitas mempunyai halaman. Buku tugas ini mempunyai halaman. Jadi, buku tugas ini adalah sebuah universitas. Kedua, kesesatan term tengah yang tidak terdistribusi adalah sesat. Sesat pikir karena term tengah tidak terdistribusi. Padahal, untuk memperoleh konklusi yang benar, term tengah sekurang-kurangnya 1 kali berdistribusi. Ini melanggar ketentuan ketiga mengenai term silogisme. Contoh, dosen adalah orang yang berjasa. Bowo adalah artis. Jadi, Bowo adalah orang yang berjasa. Ketiga, sesat pikir proses tak sah adalah sesat pikir yang terjadi karena term premis tidak terdistribusi tetapi term konklusi berdistribusi. Hal ini melanggar ketentuan keempat mengenai term silogisme. Contohnya, kura-kura adalah binatang melata. Ular bukan kura-kura, karena itu ia bukan binatang melata. Keempat, kesesatan karena 2 premis yang mengingkari adalah sesat pikir. Ini terjadi karena menarik konklusi dari 2 buah premis negatif. Padahal, dari 2 premis negatif tidak dapat ditarik konklusi yang benar. Hal itu melanggar ketentuan kedua dari ketentuan mengenai premis. Adapun contoh lainnya adalah majalah anak dari Bobo adalah bukan majalah yang mudah dibaca. Majalah yang mudah dibaca adalah bukan majalah yang bermutu. Jadi, semua majalah anak dari Bobo adalah majalah bermutu. Perkenalkan, nama saya Fikri Aminuddin Tabrizi. Saya akan menjelaskan tentang kesesatan informasi. Kesesatan informasi yang pertama, kesesatan informatif karena aksen. Ada kata-kata yang apabila aksennya dirubah akan memiliki arti yang berbeda. Misalnya apel. Jika tekanan terletak pada huruf A, artinya ialah buah apel. Tetapi jika tekanan terdapat suku kata pel, artinya ialah apel bendera. Kesalahan berpikir yang terjadi karena aksen disebut sesat pikir aksen. Contohnya, tiap pagi polisi mengadakan apel. Apel itu buah, jadi tiap pagi polisi mengadakan buah. Kedua, kesesatan yang disebabkan karena term equivok, yaitu term yang memiliki makna ganda. Misalnya jarak. Jarak dapat berarti ruang sela antar benda atau tempat, tetapi juga berarti pohon yang sering ditanam dan berfungsi sebagai pagar. Kesalahan ini dapat berpikir karena penggunaan term equivokal disebut sesat pikir equivokasi. Contohnya, sifat abadi adalah sifat keturunan. Linda adalah mahasiswa abadi, jadi Linda adalah mahasiswa yang bersifat ketuhanan. Ketiga, kesesatan yang disebabkan oleh arti kiasan, yaitu term metamorforis adalah kata atau kelompok kata yang digunakan bukan dalam arti yang sebenarnya. Misalnya, pemuda adalah tulang punggung negara. Sesat pikir yang disebabkan oleh pengguna term metaforis disebut sesat pikir metaforisasi.
Contohnya, semua keturunan ningrat berdarah biru. Gubernur Jogja bukan berdarah biru atau warna darah. Jadi, Gubernur Jogja bukanlah keturunan ningrat. Keempat, kesesatan yang diakibatkan oleh apiboli yaitu kalimat bermakna ganda terjadi apabila kalimat disusun sedemikian rupa, sehingga arti kalimat ditafsirkan berbeda-beda. Contohnya, Joko mencintai kekasihnya dan demikian pula saya. Kalimat itu bisa berarti Joko mencintai kekasihnya dan saya juga mencintai kekasih Joko. Atau bisa juga berarti Joko mencintai kekasihnya dan saya mencintai kekasih saya. Pembagian sesat pikir lainnya yaitu berdasarkan argumen yang salah. Dikelompokkan menjadi kekeliruan relevansi dan ambiguitas penalaran. Kekeliruan relevansi itu dibagi menjadi 13 jenis, sedangkan ambiguitas penalaran dibagi menjadi 5 jenis. Dalam kekeliruan relevansi, ada argumentasi terhadap orangnya, yaitu argumentasi diberikan tidak tertuju kepada persoalan yang sesungguhnya, tetapi terarah kepada pribadi orang yang menjadi lawan bicara. Argumentasi untuk mempermalukan yaitu sengaja tidak terarah kepada persoalan yang sesungguhnya, tetapi untuk membangkitkan perasaan malu si lawan bicara. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembawaan materi dari teman saya, yaitu Elizabeth. Selanjutnya, ada argumentasi berdasarkan kewibawaan, yaitu argumen yang dikemukakan tidak berdasarkan penalaran, tetapi didasarkan kewibawaan pembicara terdahulu. Selanjutnya, ada argumen ancaman, yaitu argumen yang mendesak orang untuk menerima konklusi dengan alasan jika menolak akan membawa akibat yang tidak diinginkan. Selanjutnya, ada argumen belas kasihan, yaitu argumen sengaja terarah untuk membangkitkan rasa belas kasihan si lawan bicara untuk memperoleh pengampunan. Selanjutnya, ada argumen demi rakyat, yaitu untuk menghasut massa, rakyat maupun kelompok untuk tujuan membakar emosi mereka demi kepentingan rakyat maupun kepentingan kelompok. Biasanya ini untuk mendapatkan dukungan. Selanjutnya, ada argumen ketidaktahuan, yaitu suatu argumen karena sesuatu itu tidak ada, karena kita tidak mengetahui apapun juga mengenai sesuatu itu. Adapun juga kesalahan selain di atas yang saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama ada kesalahan generalisasi tergesa-gesa, yang kedua ada kesalahan belum tentu, yang ketiga ada kesalahan analogi palsu, yang keempat ada kesalahan dedukasi yang salah, yang kelima ada kesalahan pemikiran sederhana, yang keenam ada kesalahan penalaran melingkar, yang ketujuh ada kesalahan kewibawaan palsu, dan yang terakhir nomor 8 kesalahan tidak relevan. Selain kami membahas tentang kesalahan penalaran, kami juga ada membahas strategi menghindari kesalahan dalam berpikir. Yang pertama, kita harus jeli dan cermat terhadap berbagai kesalahan dalam menalar. Yang kedua, kita sendiri harus tetap bersikap kritis terhadap setiap argumen. Dan yang terakhir, kita harus dapat mengupayakan agar setiap kata atau kalimat memiliki makna yang tegas dan jelas. Sekian dari saya, terima kasih. Saya tutup pembahasan materi tentang kesalahan berpikir atau kesesatan berpikir dari kelompok saya. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri videonya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like.